Suatu malam, Mary menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh para dokter senior di tempat ia magang. Namun satu hal yang Mary tidak sadar, jika malam itu ia sebenarnya telah dijebak. Rosh, it's so great to see you. Thanks. Everyone's all over the place. Well, I hope you finished all your studying before you came here. Cheers. Cheers. Mary mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas di malam itu. Bahkan pria tersebut juga merekam tindakan kejinya itu lewat sebuah kamera handycam miliknya. Hai gengs, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di hari yang fitri ini, kita semua memang harus saling memaafkan. Namun tidak halnya dengan seorang wanita yang masa depannya telah direnggut oleh orang-orang yang bahkan seharusnya menjadi pedoman dalam hidupnya. Hal ini membuat si wanita berniat melakukan pembalasan demi memuaskan rasa sakit hatinya kepada orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya itu. Untuk yang sudah nonton film ini, silahkan berkomentar ya. Dan bagi kalian yang belum nonton, mari sama-sama kita saksikan bagaimana rasa trauma dan keinginan balas dendam bisa mengubah kepribadian seseorang. Seorang wanita semester akhir di jurusan dokter ahli bedah bernama Mary, hari itu ia sedang ditegur oleh dosennya yang bernama Dr. Grant. Saat itu Mary kedapatan bermain handphone saat Dr. Grant memberikan materi perkuliahan. Seusai kelas tersebut, Mary meminta maaf atas sikapnya tadi. Dr. Grant menjelaskan bahwa Mary memang salah satu mahasiswi didiknya yang punya bakat besar di dunia bedah. Namun, Mary juga harus menjaga sikap sebagai seorang mahasiswi. Karena diketahui dari percakapan mereka, Mary ini termasuk mahasiswi yang sedikit pemberontak. Useless twats in my class. I'm not going to abide by one of my promising students. Great potential in you, Mary. If you stop fucking up in my... Saat di tempat parkir, Mary ditelepon oleh seorang operator yang mengatakan jika Mary telah menunggak tagihan telepon selama 3 bulan. Pihak provider akan memutus layanan teleponnya jika Mary tidak membayar lunas sesegera mungkin. Sesampainya di apartemen sewaannya, Mary menelepon keluarganya yang bernama Nana. Mary menceritakan masalah itu, dan Nana berniat membantu keuangan Mary dengan memberikan uang tabungan pensiunnya. Namun Mary menolaknya karena tidak ingin merepotkan, dan ia berjanji akan mencari cara sendiri untuk mendapatkan uang. Di saat masih bertelepon dengan Nana, Mary menemukan sebuah situs lowongan kerja yang menawarkan gaji lumayan. Tapi ia harus bekerja di sebuah klub malam yang suasananya agak suram. Sampailah Mary di klub yang dituju. Di sana ia bertemu dengan pemilik tempat tersebut yang bernama Billy. Billy melihat lamaran yang ditulis oleh Mary dan sedikit kaget karena ternyata Mary adalah wanita terdidik yang sedang menempuh studi akhir di jurusan bedah. Billy yang awalnya tidak terlalu tertarik dengan latar belakang akademis karena yang ia butuhkan hanyalah staf untuk klubnya, meminta Mary menunjukkan apakah ia memiliki kriteria yang diinginkan. Billy bahkan meminta Mary untuk sekedar memijatnya malam itu sebagai tes awal. Namun tidak lama kemudian, datang tangan kanan Billy yang bernama Lance. Ia memberitahu Billy jika salah satu orang kepercayaannya yang bernama Black menghilang beberapa hari, dan meminta Billy segera menyelesaikan masalah itu. Setelah meninggalkan Mary sebentar, Billy kembali menemui Mary dengan sebuah penawaran yang luar biasa. Billy akan memberikan uang senilai 84 juta rupiah jika Mary mau melakukan sebuah pekerjaan khusus saat itu juga. Awalnya Mary menolak karena pekerjaannya belum jelas, tapi karena butuh uang cepat dan nominalnya besar, Mary pun memutuskan untuk menerimanya. Di ruangan bawah tanah sudah ada pria bernama Black dalam kondisi yang tragis. Black mengalami luka yang sangat serius dan nyawanya terancam jika tidak segera diberikan pertolongan medis. Mary pun diminta untuk menggunakan kemampuan bedahnya guna menyelamatkan nyawa Black secara rahasia. Mary pun mencoba melakukan prosedur darurat tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan nyawa Black, Mary pulang dan membersihkan dirinya. Tapi sejak kejadian itu, Mary mulai merasa paranoid dan ketakutan. Ia bahkan selalu memegang pentungan untuk berjaga-jaga di rumahnya. Tidak lama kemudian, Mary mendapatkan telepon dari seorang wanita misterius. Wanita itu mengenali Mary. Tapi sepertinya Mary tidak ingin berurusan dengan orang asing tersebut. Siang harinya, Mary mendapatkan panggilan dari lobi apartemennya yang mengatakan ada kiriman paket. Mary yang saat itu sedang mengasah kemampuan bedahnya segera membuka pintu.
Namun tanpa diduga, seorang wanita misterius masuk ke dalam kediamannya, yang tentu saja membuat Mary cemas. Wanita itu bernama Beatrice. Dialah yang menelepon Mary sebelumnya. Beatrice mengaku mendapatkan alamat Mary lewat surat lamaran kerja yang Mary berikan kepada Billy. Karena tahu Mary adalah calon ahli bedah berbakat, Beatrice menawarkan sebuah pekerjaan operasi ilegal untuk kenalannya yang bernama Ruby. Awalnya Mary menolak karena ia belum punya lisensi resmi. Tapi Beatrice meyakinkan Mary dan menawarkan bayaran 160 juta rupiah untuk operasi tersebut, plus 30 juta rupiah tunai hanya untuk datang melihat kondisi Ruby. Karena butuh uang, Mary akhirnya setuju. I'm just a desperate woman looking for help. Money, I got lots of. I'll give you a $200. You say what I'm gonna say, and I'm gonna say anyway. I wanna pay you $10,000. Cash. Singkat cerita, sampailah Mary di tempat yang dijanjikan, yaitu sebuah klinik hewan milik keluarga Ruby. Beatrice memberikan uang muka kepada Mary sebelum ia menemui Ruby. Di sana terungkap bahwa Ruby adalah wanita yang terobsesi ingin terlihat seperti boneka hidup. Ia sudah menghabiskan miliaran rupiah untuk merombak tubuhnya. Namun ada beberapa permintaan ekstrim yang ditolak oleh dokter resmi karena alasan etika. Ruby ingin membuang beberapa bagian tubuhnya agar terlihat rata dan mulus seperti boneka plastik, termasuk menghilangkan area sensitifnya agar tidak terlihat menonjol saat ia tampil nanti. Intinya, ia ingin tubuhnya dimodifikasi secara total tanpa memperdulikan fungsi alaminya. Guess it's because they don't have all of their parts. That's what I want. All can be naked and never feel shy. Take these off as much as possible. 199. Tibalah saat di mana Mary melakukan praktik magang di sebuah rumah sakit bersama dokter ahli bedah senior bernama Dr. Woz. Saat itu Dr. Woz memberikan arahan kepada para calon dokter dan meminta Mary untuk memberitahu keluarga pasien bahwa anggota keluarga mereka telah meninggal karena serangan jantung. Setelah itu, Dr. Woz berbincang singkat dengan Mary tentang pekerjaan mereka. Ia menyadari kegelisahan Mary dan menyarankan Mary untuk meminum kopi pahit guna menghilangkan kecemasan pasca operasi. Setelah keluar dari rumah sakit, Mary kaget karena di samping mobilnya sudah ada Beatrice yang datang memberikan hadiah dari Ruby. Ternyata operasi yang dilakukan Mary berhasil dan Ruby sangat puas. Beatrice juga memberitahu bahwa ia sudah mengirim email jika nantinya Mary tertarik mencari uang tambahan lagi. Sekembalinya dari pertemuan itu, Mary dihampiri oleh Dr. Woz. Ia memberitahu bahwa nanti malam para dokter dan anak magang akan mengadakan pesta untuk mengakrabkan diri. Dr. Woz mengajak Mary untuk hadir. Mary sempat ragu karena takut ditegur oleh dosen utamanya, Dr. Grant. Namun Dr. Woz menjamin ia akan bicara pada Dr. Grant. Malam harinya, Mary bersiap pergi ke pesta tersebut. Sambil bersiap, ia membuka email dari Beatrice dan Ruby. Ternyata diketahui bahwa Beatrice dan Ruby ini adalah bagian dari komunitas modifikasi tubuh ekstrim yang punya hobi mengubah penampilan fisik mereka secara radikal. Sesampainya di kediaman Dr. Woz, Mary bertemu dengan Dr. Grant yang memberinya minuman. Dr. Grant juga sempat memperingatkan Mary agar menjaga sikap. Tak lama kemudian, Dr. Woz menghampiri mereka dan memberi Mary minuman lagi. Namun sayangnya, sesaat setelah meminumnya, pandangan Mary mulai kabur dan ia merasa tidak enak badan. Dengan sigap, Dr. Grant membawa Mary ke dalam kamar dengan alasan agar Mary bisa beristirahat. Namun ternyata sebuah tindakan keji terjadi. Dr. Grant sengaja membius Mary untuk melecehkannya, dan ia bahkan merekam aksi bejatnya itu menggunakan handycam miliknya. Relax. Pagi harinya, Mary terbangun dan menangis meratapi kejadian yang menimpanya. Dengan penuh amarah, ia kembali ke apartemennya dan segera menghubungi Billy. Ia menawarkan 80 juta rupiah kepada Billy
agar bisa menculik Dr. Grant dan membawanya ke hadapan Mary. Malam harinya, Billy berhasil menyelesaikan tugas itu dan menerima bayaran dari Mary. Mary kemudian menghampiri sang dokter yang sudah tidak berdaya. Di sana, Mary memberikan pelajaran yang sangat menyakitkan, menggunakan alat bedahnya sebagai bentuk pembalasan atas apa yang dilakukan dokter tersebut kepadanya. Tongue splitting, little modification, and Setelah melakukan hal itu, Mary memutuskan untuk berhenti dari kuliah kedokterannya dan bergabung sepenuhnya dengan komunitas modifikasi tubuh milik Beatrice dan Ruby. Dari sana, ia mendapatkan banyak uang. Beberapa waktu kemudian, Mary bertemu dengan seorang detektif bernama Dolor. Detektif Dolor bertanya tentang hilangnya Dr. Grant secara tiba-tiba. Dolor mengungkapkan bahwa ia tahu Grant adalah sosok yang sering berperilaku menyimpang kepada mahasiswinya, dan ia menduga Mary mungkin salah satu korbannya. Kehidupan Mary kini berubah 180 derajat sejak berbisnis dengan Beatrice. Hubungannya dengan Billy pun semakin dekat. Billy tampak memiliki perasaan spesial kepada Mary. Ia sering membantu Mary tanpa pamrih dan mengizinkan Mary melakukan praktiknya di dalam klub miliknya dengan jaminan keamanan. Mary akhirnya bercerita kepada Billy tentang kejadian malang yang menyimpannya dan keterlibatan Dr. Walsh dalam rencana jahat malam itu. Billy menawarkan diri untuk menangkap Dr. Walsh juga, namun saat itu Mary menolaknya. Malam itu, Mary mendapatkan tawaran pekerjaan dari dua wanita kembar yang memiliki keinginan operasi yang sangat aneh. Mereka menawarkan upah yang sangat besar. Mary setuju dengan syarat rahasia ini tidak boleh bocor. Mary meminta bantuan Billy untuk mencarikan asisten bedah, karena prosedur kali ini sangat berisiko. Saat Billy melihat sketsa yang diinginkan klien Mary, ia langsung paham bahwa ini adalah pekerjaan yang sangat gila. Damn waste of time, if you ask me. I didn't. I need help. Anyone that's good. Thanks. Adegan berpindah di ruangan operasi baru milik Mary, yang mana sekarang Mary sudah mampu menyewa tempat yang lebih luas lagi dari hasil uang yang ia dapati. Dan saat itu, keinginan dari dua wanita kembar tersebut adalah berbagi tubuh sesamanya. Ibarat kata, jika salah satu dari mereka meninggal dunia, setidaknya masih ada diri yang lain hidup di tubuh yang lainnya. Terdengar mustahil, tapi itulah adanya. You wake up, you'll be connected to yourselves. Suatu malam, Mary mengunjungi sebuah ruangan rahasia miliknya. Di sana tampak Dr. Grant yang sudah dalam kondisi mengenaskan akibat eksperimen bedah Mary. Mary datang untuk menyapa Grant dan ingin melakukan modifikasi lainnya. Namun, kejadian itu ternyata diketahui oleh seorang satpam, dan satpam tersebut berniat menolong Dr. Grant. Di hari lain, setelah berhasil melakukan operasi besar pada si kembar, Mary mendapatkan pasien baru. Namun ia segera menyuruh pemuda itu keluar karena ia mendapat telepon bahwa detektif Dolor akan mengunjunginya. Setibanya di sana, Dolor meminta informasi lagi karena sekarang Dr. Walsh juga dinyatakan menghilang secara tiba-tiba. Dolor menduga ada pola di mana Walsh dan Grant sering menjebak mahasiswi di pesta-pesta mereka. Mary yang merasa terancam sempat berniat meracuni minuman Dolor. Namun ia mengurungkan niatnya setelah mendengar Dolor bersimpati kepadanya. Dolor merasa bahwa Mary sebenarnya adalah korban yang butuh perlindungan. Mary sadar bahwa polisi mulai menghubungkan kasus hilangnya kedua dokter itu dengannya. Ia mulai membersihkan jejak dan menghapus kontak Nana agar keluarganya tidak ikut terseret jika terjadi sesuatu yang buruk. Malam harinya, Mary mendatangi Lance dan berbagi kisah tentang apa yang terjadi pada Dr. Grant. Lance berpendapat bahwa orang jahat memang pantas mendapatkan balasannya. Setelah itu, Mary pergi menemui Billy. Saat itu, Billy sedang bersama wanita lain, dan ia tampak gugup melihat kedatangan Mary. Mary bertanya apakah Billy terlibat dalam hilangnya Dr. Walsh. Billy yang sebenarnya memang menghabisi Walsh karena emosi melihat rekaman video pelecehan Mary,
tidak berani mengaku karena takut Mary akan marah padanya. Mary melihat wanita yang bersama Billy masuk ke toilet dan membuntutinya. Orang-orang di dalam toilet yang melihat tatapan dingin Mary langsung kabur ketakutan. Mary sebenarnya cemburu, namun saat ia ingin mencelakai wanita itu, ia mengurungkan niatnya karena melihat ada kamera CCTV di sana. Esok malamnya Mary mendatangi Billy lagi. Billy memberitahu bahwa Beatrice menghilang tanpa kabar. Mary berkata ia akan mencoba menghubunginya. Billy juga menawarkan Mary untuk pergi liburan ke Los Angeles malam itu juga untuk memulai hidup baru. Namun Mary berkata ia harus berpikir dulu. Tak lama, Mary mendapat telepon dari Beatrice yang sedang sekarat. Beatrice memberitahu bahwa Ruby sudah meninggal karena disebabkan oleh suaminya sendiri. Suami Ruby marah melihat perubahan tubuh istrinya yang tidak lagi normal. Beatrice juga diserang oleh pria tersebut. Sebelum menutup telepon, Beatrice memperingatkan Mary bahwa rahasianya mungkin terancam. Ternyata suami Ruby sudah berada di tempat Mary untuk membalas dendam karena menganggap Mary lah yang merusak istrinya. Terjadi perkelahian hebat. Mary berhasil melawan balik hingga suami Ruby tewas. Namun Mary sendiri mengalami luka yang sangat parah. Sambil menahan sakit, Mary merangkak ke ruang kerjanya untuk mencoba melakukan tindakan bedah pada dirinya sendiri agar tetap hidup. Namun sayangnya, luka-lukanya terlalu parah, hingga ia akhirnya menghembuskan napas terakhir. Tak lama kemudian, detektif Dolor sampai di lokasi kejadian dan hanya menemukan jasad Mary di tengah mahakarya bedahnya yang mengerikan. Dan begitulah akhir kisah dari Mary Mason, wanita berbakat yang hidupnya harus berakhir di atas meja operasinya sendiri, tempat yang biasanya ia gunakan untuk menciptakan karya seni pada tubuh manusia. Kematiannya terasa sangat ironis, karena ia terpindah alam di tangan seseorang yang merasa hidupnya hancur akibat hasil kerja bedah Mary sendiri. Gimana menurut kalian, gengs? Film American Mary yang rilis tahun 2012 ini sebenarnya bukan cuma sekadar film horor atau slasher biasa. Kalau kita bedah lebih dalam, film ini adalah sebuah kritik sosial yang tajam tentang trauma dan betapa rapuhnya sistem pendidikan medis. Mary awalnya adalah mahasiswi teladan yang punya cita-cita mulia, tapi ia berubah menjadi monster setelah orang-orang yang seharusnya menjadi mentor dan pelindungnya justru mengkhianati dan merusak harga dirinya. Film ini juga secara berani menunjukkan sisi gelap dari komunitas modifikasi tubuh ekstrim, di mana rasa sakit fisik terkadang menjadi cara bagi seseorang untuk merasa lebih berkuasa atas dirinya sendiri. Transformasi Mary dari seorang penyembuh menjadi sosok yang haus akan pembalasan dendam adalah gambaran nyata tentang bagaimana trauma yang tidak terobati bisa mengubah kepribadian seseorang secara total. Pelajaran atau nilai yang bisa kita petik dari film ini adalah setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dr. Grant dan Woz mungkin merasa mereka bisa berkuasa karena jabatan mereka, tapi pada akhirnya karma datang lewat tangan Mary. Begitu juga dengan Mary, meskipun dia adalah korban, jalan kekerasan dan pembalasan dendam yang ia ambil justru menjebaknya dalam lingkaran setan yang akhirnya merenggut nyawanya sendiri. Ingat gengs, balas dendam mungkin terasa manis di awal, tapi jarang sekali berakhir dengan kebahagiaan. Oke gengs, itu tadi pembahasan lengkap kita untuk film American Mary 2012. Kalau kalian punya pendapat beda atau ada film lain yang pengen kita bahas, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, biar channel ini makin berkembang. Segitu saja untuk pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Katamuchi. Adios, bye!